Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Nurapinda dari mahasiswa SPS Pendidikan Kimia 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah kajian pedagogik, yaitu kajian tentang Research and Development Pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pengertian dari penelitian atau riset berasal dari kata research, re yang berarti kembali, dan search yang berarti mencari. Penelitian atau research dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Nah, yang pertama ada kajian tentang penelitian pendidikan secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Kajian metodologi kualitatif dalam pendidikan yaitu yang pertama ada studi kasus, ada etnografi, ada fenomenologi, ada etnometodologi, terus ada ground theory, kemudian ada metode biografis, kemudian ada metode histori, dan yang terakhir ada interaksionisme simbolik. Selanjutnya studi kasus, yaitu kasus sebagai objek kajian. Contoh penelitiannya yaitu studi kasus terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang kedua ada etnografi, yaitu suku sebagai objek kajian. Contoh dari etnografi yaitu misalkan tentang budaya sekolah dalam pendidikan karakter misalkan. Nah, kemudian yang ketiga ada fenomenologi, yaitu memahami makna sesuatu berdasarkan pengalaman. Contoh dari fenomenologi yaitu makna sekolah bagi orang tua dan anak yang tinggal di perdesaan misalkan. Kemudian ada etnometodologi, yaitu proses interaksi sosial. Contoh penelitian etnometodologi yaitu misalkan mengetahui cara siswa melaksanakan tugas di sekolah dan proses yang terjadi di dalamnya. Kemudian ada grounded theory, yaitu membuat atau memverifikasi teori. Contoh dari grounded theory yaitu menganalisis disposisi berpikir kreatif secara mendalam. Kemudian selanjutnya ada metode biografis. Metode biografis itu riwayat hidup seseorang. Contoh penelitiannya misalkan melakukan penelitian tentang Ki Hajar Dewantara misalkan, atau tokoh-tokoh pendidikan yang lainnya. Kemudian ada metode historis, yaitu latar belakang sejarah dari objek penelitian. Contohnya yaitu seperti latar belakang atau sejarah tentang kurikulum di Indonesia mulai dari yang pertama hingga yang sekarang misalkan. Kemudian ada interaksionisme simbolik, yaitu interaksi antar manusia. Contohnya yaitu interaksi simbolik kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan kedisiplinan. Kemudian yang kedua ada kajian tentang penelitian pendidikan secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah satu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungan antar variabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Kemudian penelitian kuantitatif itu adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang diketahui. Jenis-jenis penelitian kuantitatif yaitu ada penelitian deskriptif dan ada penelitian eksperimen. Jenis penelitian deskriptif itu ada contohnya ada penelitian survei, ada penelitian korelasi, ada studi perbandingan, dan ada penelitian deskriptif berkesinambungan. Dalam penelitian eksperimen itu dibagi menjadi dua, ada penelitian eksperimen dan ada penelitian kuasi eksperimen. Penelitian deskriptif yaitu adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara, atau angket mengenai keadaan terkini mengenai subjek yang sedang diteliti.
Nah, dari jenis-jenis penelitian deskriptif tadi contohnya ada penelitian survei. Nah, penelitian survei ini adalah metode penelitian deskriptif untuk memperoleh dan memaparkan data dari gejala-gejala yang ada serta menemukan keterangan faktual tentang berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, yang kedua ada penelitian korelasi, yaitu adalah penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mencari hubungan antara dua faktor pada sekelompok subjek penelitian. Kemudian yang ketiga ada studi perbandingan. Studi perbandingan adalah penelitian deskriptif untuk mencari jawaban secara mendasar tentang hubungan sebab akibat dan menganalisis faktor penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu. Kemudian terakhir ada penelitian deskriptif berkesinambungan, yaitu adalah penelitian deskriptif yang dilakukan secara terus-menerus dalam periode tertentu atau subjek penelitian tertentu. Nah, selanjutnya ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yaitu adalah penelitian yang benar-benar untuk melihat hubungan sebab akibat. Nah, di penelitian eksperimen ini ada dua, ada true eksperimen dan ada quasi eksperimen. Perbedaan antara true eksperimen dan quasi eksperimen yaitu berada pada pengambilan sampel. Kalau jika true eksperimen, pengambilan sampel dilakukan secara random. Kemudian kalau yang quasi eksperimen itu pengambilan sampel dilakukan secara tidak random. Selanjutnya yaitu ada penelitian tindakan kelas. Pengertian dari penelitian tindakan kelas yaitu adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki pendidikan melalui perubahan dengan mendorong para guru untuk memikirkan praktik mengajarnya sendiri agar kritis terhadap praktik tersebut dan agar mau untuk mengubahnya. Nah, PTK ini mendorong guru untuk berani bertindak dan berpikir kritis dalam mengembangkan teori dan rasional bagi mereka sendiri dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan tugasnya secara profesional. Nah, tujuan dari PTK ini yaitu adalah untuk mengubah perilaku pengajaran guru, perilaku peserta didik di kelas, peningkatan atau perbaikan praktik pembelajaran, dan atau mengubah kerangka kerja melaksanakan pembelajaran kelas yang diajar oleh guru tersebut sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik penelitian tindakan kelas yang pertama, yang pasti dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki. Nah, yang kedua, yaitu indikator dalam peningkatan profesionalisme guru. Kemudian, yang ketiga, yaitu terbagi dalam beberapa pembagian waktu atau siklus. Kemudian yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus. Nah, selanjutnya dilaksanakan dalam kelas, kemudian fleksibel, kontekstual, dan yang terakhir adalah refleksi diri. Model-model penelitian tindakan yaitu ada model Kurt Lewin, yang kedua itu ada model Chemis dan Taggart, yang ketiga ada model Elliot, kemudian ada model MC Kernan, terus yang terakhir ada model Ebut. Nah, yang pertama ada model PTK Kurt Lewin. Nah, pada model PTK Kurt Lewin ini terdapat 4 komponen. Yang pertama perencanaan, kemudian yang kedua tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat pertimbangan. Pada model Kurt Lewin ini sangat sederhana. Nah, yang kemudian dikembangkan oleh Chemis dan MC Taggart, yaitu jadi pada PTK Chemis dan MC Taggart ini menggunakan sistem spiral refleksi diri. Jadi biasanya satu siklus itu dilakukan dalam waktu 3-4 minggu, sehingga jika kita melakukan 2 siklus berarti artinya kita harus menggunakan waktu selama 6-8 minggu. Nah, jadi pada model PTK Chemis ini yang pertama itu lakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, setelah itu pengamatan, dan yang terakhir itu ada refleksi. Nah, dari hasil refleksi itu terdapat kekurangan-kekurangan yang nantinya diperbaiki pada siklus kedua. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga ada model PTK Elliot. Nah, PTK Elliot ini dilakukan pemunculan ide utama, itu menentukan gagasan utama dulu.
kemudian dilakukan peninjauan. Nah, peninjauan ini untuk mempertajam gagasan utama. Di peninjauan dilakukan mengumpulkan informasi tentang masalah yang ditemukan. Kemudian dilakukan rencana yang menyeluruh. Setelah itu baru dilakukan tindakan. Nah, pada dilakukan tindakan yang pertama ini itu sekaligus kita melakukan monitoring dan peninjauan. Nah, hasil dari monitoring dan peninjauan ini nantinya yang akan membuat kita apakah kita meneruskan pada tindakan yang kedua atau kita harus merevisi terlebih dahulu pada rencana menyeluruh, atau kita mengubah ide utamanya setelah hasil dari tindakan yang pertama itu. Nah, kemudian yang keempat ada model MC Kernan. Nah, model MC Kernan ini model pengembangan dari Kurt Lewin. Nah, menurut model MC Kernan ini dia tidak mempermasalahkan soal waktu. Jadi waktu itu bukan suatu masalah. Jadi mau waktunya lama pun tidak masalah. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu definisikan masalah atau mengidentifikasi masalah dulu. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi masalah yaitu adalah tindakan menetapkan kebutuhan. Kita analisis dulu kebutuhan untuk menetapkan tindakan yang digunakan dan perangkat yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian yang ketiga hipotesis, yaitu membuat hipotesis tindakan. Setelah itu baru merencanakan tindakan, kemudian mengimplementasi. Setelah mengimplementasi kita mengevaluasi tindakan. Nah, setelah kita mengevaluasi tindakan, baru kita penetapan atau pengambilan keputusan apakah tindakan yang sudah dilakukan itu sudah benar atau ada kekurangan. Jika ada kekurangan, kita bisa memperbaiki dan memperbaiki masalah lagi dan mengulang pada daur yang pertama. Tapi kalau misalkan sudah baik, baru kita melanjutkan ke daur yang kedua atau siklus yang kedua. Nah, selanjutnya yaitu ada model EBUT. Nah, model EBUT ini yang dilakukan pertama yaitu ide awal. Kemudian setelah ide awal yaitu kita menemukan tindakan apa saja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau menyelesaikan pada ide masalah itu. Kemudian yang tiga, menyusun rencana umum yang berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan. Jadi langkah tindakan pertama, langkah tindakan kedua, dan langkah tindakan ketiga. Kemudian selanjutnya mengimplementasi tindakan yang pertama. Setelah mengimplementasi tindakan yang pertama, kita memonitoring dan mengimplementasi dan efeknya. Jadi kita monitoring dulu, dilihat kekurangan yang terjadi pada langkah yang pertama itu apa. Setelah melakukan monitoring, baru kita merevisi rencana umum, kemudian memperbaiki implementasi tindakannya. Nah, kemudian implementasi lagi, monitoring lagi, dan begitu seterusnya sampai langkah tindakan selesai dan masalah tersebut terpecahkan atau terbaiki. Kemudian dari beberapa hasil model para PTK para ahli, kemudian disimpulkan bahwa tahapan penelitian tindakan kelas yang itu yang pertama ada pra-PTK. Pra-PTK ini dilakukan yang pertama adanya ide awal, datang dari sebuah permasalahan yang terjadi dalam kelas yang berupa upaya penyelesaian masalah. Kemudian dilakukan prasurvei. Nah, prasurvei ini dilakukan untuk mengetahui secara detail kondisi di dalam kelas yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga yaitu diagnosis. Kira-kira melakukan diagnosis ini melakukan dugaan sementara mengenai timbulnya masalah di dalam kelas. Selanjutnya itu pelaksanaan PTK. Yang pertama yaitu perencanaan tindakan. Nah, perencanaan pendidikan ini mencakup semua langkah tindakan, teknis, serta segala keperluan dan dugaan hambatan yang akan timbul dalam penelitian. Nah, yang kedua yaitu selanjutnya itu pelaksanaan tindakan. Setelah merencanakan tindakan, baru kita melaksanakan tindakan. Nah, tahap ini berlangsung di dalam kelas dan merupakan realisasi dari segala teori pendidikan dan teknik mengajar yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu pengamatan tindakan.
Pengamatan tindakan ini berisi tentang pelaksanaan tindakan dan rencana yang sudah dibuat serta dampaknya terhadap proses dengan alat bantu instrumen pengamatan yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu refleksi tindakan. Nah, refleksi tindakan ini yaitu memproses data yang didapat saat dilakukan pengamatan, kemudian ditafsirkan, dianalisis, dan disintesis. Selanjutnya yaitu penelitian kebijakan pendidikan. Menurut Danim, penelitian kebijakan yaitu sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kegiatan penelitian tersebut diawali dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap masalah sosial dan diakhiri dengan merumuskan rekomendasi pemecahan masalah untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan. Nah, menurut Mazharak, penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambilan kebijakan pemecahan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Nah, kemudian menurut Nugroho, penelitian kebijakan adalah penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Sehingga pengertian penelitian kebijakan pendidikan itu dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kebijakan pendidikan atau analisis terhadap masalah kebijakan pendidikan yang berkenaan dengan perumusan, rumusan kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, kinerja kebijakan pendidikan, dan lingkungan kebijakan pendidikan dengan diawali pemahaman yang menyeluruh terhadap masalah-masalah tersebut dan diakhiri dengan merumuskan rekomendasi pemecahan masalah untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan. Selanjutnya, penelitian kebijakan yaitu dibagi menjadi dua. Ada penelitian tentang kebijakan dan ada penelitian tentang penelitian untuk kebijakan. Nah, penelitian tentang kebijakan yaitu suatu penelitian tentang suatu kebijakan yang sudah ada. Sedangkan kalau penelitian untuk kebijakan yaitu penelitian yang dilakukan sebelum perumusan kebijakan. Nah, penelitian kebijakan memiliki karakteristik yaitu yang pertama multidimensional atau banyak dimensi, yang artinya penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dengan permasalahan yang sedang dirancang kebijakan untuk penyelesaiannya. Kemudian penelitian kebijakan ini harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dengan gagasan atau ide pengembangan sebagai upaya melakukan perubahan-perubahan pendidikan atau sosial. Kemudian yang kedua yaitu harus bersifat empiris induktif. Nah, bersifat empiris induktif ini perumusan teori atau bahan kebijakan berbasis data bukan berbasis teori. Nah, yang kedua itu tidak dimulai dengan perumusan proposi dan hipotesis. Kemudian ketiga, berbasis teori Verstaansrekening, tetapi tidak selalu mencari makna karena kebijakan memerlukan indeks angka. Yang keempat, dikembangkan oleh teori psikologi dan ekologis. Nah, kemudian data penelitian itu harus diolah dengan menghitung frekuensi dan distribusi frekuensi. Kemudian data penelitian kebijakan harus diolah dan dianalisis dengan berbagai model analisis dari analisis kecenderungan, ketergantungan, dan ramalan. Yang ketiga, yaitu masa depan dan masa kini. Nah, maksudnya itu adalah penelitian kebijakan harus berorientasi ke masa depan. Nah, penelitian kebijakan juga harus mampu menjelaskan ramalan yang terukur dan meyakinkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, yang ketiga, penelitian kebijakan itu harus memiliki dialektika sejarah dengan kejadian sebelumnya.
Nah, kemudian berorientasi permintaan pemangku kepentingan. Penelitian kebijakan harus sesuai dengan hasil penilaian terhadap kebutuhan dan permintaan target grup dari kebijakannya. Kemudian, penelitian kebijakan itu harus menghasilkan rumusan-rumusan yang implementatif, mudah dikontrol, dan bahkan diintervensi. Nah, kemudian karakteristik yang terakhir yaitu melahirkan rumusan yang meyakinkan dengan menjelaskan nilai lebih dari kebijakannya itu, sehingga masyarakat bisa menerima secara rasionalisme, bukan karena otoranisme kekuasaan. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan analisis, monitoring, evaluasi, dan penelitian kebijakan penelitian. Nah, dari produk, jika dari analisis kebijakan, produk yang dihasilkan yaitu nasihat, advice, dan atau rekomendasi kebijakan. Kemudian, kalau dari monitoring kebijakan, produknya itu laporan perkembangan. Nah, kalau dari evaluasi kebijakan, produknya itu penilaian terhadap sebagian ataupun seluruh dimensi dari proses kebijakan. Nah, kalau dari penelitian kebijakan, produk yang dihasilkannya itu ada pemahaman yang mendalam akan suatu kebijakan. Nah, kemudian kalau dilihat dari pendekatan, analisis kebijakan, pendekatannya itu ilmu kebijakan, monitoring kebijakan itu pendekatannya pragmatis, evaluasi kebijakan itu pendekatannya strategis, dan penelitian kebijakan itu pendekatannya metodologis. Kemudian waktu pelaksanaannya, analisis kebijakan itu dilakukan pada saat pra-kebijakan, monitoring kebijakan itu pada saat kebijakan diimplementasi, kemudian evaluasi kebijakan itu dilakukan pasca implementasi. Nah, kalau penelitian kebijakan itu dilakukan pra implementasi atau pasca. Nah, pelaksana analisis kebijakan itu dilakukan oleh analis kebijakan, monitoring kebijakan itu dilakukan oleh pengawas program, kemudian evaluasi kebijakan itu dilakukan oleh tim evaluasi kebijakan, sedangkan penelitian kebijakan itu dilakukan oleh lembaga keilmuan seperti universitas. Kemudian lama atau durasinya untuk analisis kebijakan itu dilakukan sangat pendek hingga pendek. Kemudian monitoring kebijakan itu dilakukan sepanjang implementasi. Kemudian evaluasi kebijakan itu durasinya menengah. Kemudian penelitian kebijakan itu durasinya pendek hingga panjang. Kemudian lokus kegiatan penelitian kebijakan pendidikan, yaitu penelitian kebijakan pendidikan itu dapat dibedakan menjadi ada analisis kebijakan pendidikan, ada monitoring kebijakan pendidikan, dan ada evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, analisis kebijakan pendidikan yaitu adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum perumusan kebijakan pendidikan, atau merupakan proses inisiasi dari perumusan kebijakan pendidikan. Nah, monitoring kebijakan pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan ketika sebuah kebijakan pendidikan diimplementasikan di lapangan sehingga perkembangan sebuah pelaksanaan kebijakan pendidikan itu dapat diketahui. Nah, kalau evaluasi kebijakan pendidikan yaitu adalah kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan pendidikan dilaksanakan mencakup penilaian terhadap sebagian atau seluruh dimensi dari proses kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini itu adalah proses kebijakan publik, nah yang terdiri dari perumusan kebijakan pendidikan, kemudian implementasi kebijakan pendidikan, kemudian kinerja kebijakan pendidikan dan lingkungan kebijakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.